khalilah wa sallama tasliman katsir amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsiya bi taqwallah wa qad fazal muttaqun al mukhlisun taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin para jamaah salat subuh muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama kita bersama mengucapkan syukur, utamanya pribadi saya yang penuh dengan kecapean, kepadatan program. Di samping saya bersyukur, saya juga mohon maaf berapa kali Jumat saya tidak bisa masuk. Ini saja kalau nuruti badan, Masya Allah, rasanya ya mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah, rahmat, taufik dengan kesehatan. Apa yang kita bahas kelanjutan dari bahasan saya yang lampau, tidak jauh dari bahasan maulid. Di ujung-ujung bulan maulid ini, mari kita ambil intisari, kesimpulan. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memiliki nilai kedekatan dengan Allah yang luar biasa. Jadi terimbas radiasi kekuatan uluhiyah yang cukup tinggi. Karena dekat itu memang fasilitas. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Asal kalimat qarib ini bisa kita lakukan dengan baik, kita akan mendapatkan ijabah. Karena itulah di dalam Islam ada mukasyafah, ada mujahadah, dan lain sebagainya. Siapa sih Nabi Muhammad ini? Yang jelas ayat mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah. Sudah dipersiapkan oleh Allah untuk dirimu sekalian hai manusia. Apa itu? Contoh perilaku Nabi uswah hasanah. Ini kenapa Allah mengatakan laqad kana lakum? Ya. Karena itu memang perlu untuk kita tiru. Tidak sekedar menunjukkan betapa baiknya Muhammad, tapi justru kebaikan itu perlu kita tiru. Motivasinya apa? Nah ini yang kadang-kadang jarang dikupas. Dengan kebaikan uswah hasanah yang Nabi lakukan, menjaga jarak, menstabilisasikan kedekatan Muhammad dengan Allah. Ini merupakan sarana alat untuk menstabilisasikan kondisi Muhammad dalam kedekatannya dengan Allah. Selama ini dilakukan dengan bagus, terjamin kedekatannya. Nah, untuk siapa ini? Contoh ini, untuk umat. Agar apa? Agar umat itu juga ikut dekat dengan Allah. Dengan perilaku seperti itu. Nah, maka lakukan itu. Sebab kalau kita melakukan sesuatu tidak ada motivasi, males. Pak Mujahid, yuk jalan-jalan ke Batu yuk. Ada apa? Ya musimnya orang jalan-jalan, jalan-jalanlah. Karena kita capek sekali, diajak jalan-jalan tidak semangat. Tujuannya kita itu kan cari refreshing, kebahagiaan. Saya malah tidak bahagia kalau kamu ajak jalan-jalan ke sana. Kenapa? Badan udah capeknya kayak begini, jalan-jalan. Bagusan istirahat di rumah. Ya. Tidak berangkat diajak jalan-jalan. Beda lagi, Pak Mujahid, ayo ke Batu yuk. Ada apa? Saya tadi itu ketemu Pak Wali Kota. Kebetulan Pak Wali itu tahu kalau saya itu rumah saya di jalan bendungan-bendungan sini. Nanya sama saya, Mas, Anda dekat enggak rumahnya dengan Pak Mujahid?
Oh, tetangga saya. Nah kalau gitu titip, tolong. Kalau ada sempat, Pak Mujahid saya tunggu, saya mau ke sana, enggak sempat. Tugas saya banyak. Kalau bisa Pak Mujahid ajak ke sini, nanti saya kasih mobil Innova baru. Kira-kira budal enggak? Ini Kak budal tadi strip udah iya. Ini motivasi. Jadi orang itu tidak mau melakukan sesuatu tanpa mengerti keuntungan apa yang dia dapat. Selama dia nggak dapat untung apa-apa, ya males melakukan. Nah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada untuk kalian seluruhnya contoh-contoh Nabi. Ini maqasidul kalam, tujuan dari pembicaraan ini kemana arahnya? Arahnya itu untuk kamu. Kamu mendapatkan keuntungan nilai positif. Dari apa? Kalau kamu bisa melakukan perilaku Nabi seperti itu. Apa untungnya? Dan Nabi Muhammad full facility, penuh dengan fasilitas. Ya kalau kita bisa lakukan itu paling tidak sekian persen kita juga penuh dengan fasilitas. Ini yang tidak disadari oleh umat. Kalimatnya singkat. Laqad kana lakum, telah ada untuk kalian fi Rasulillah, di dalam Nabi itu uswah hasanah, contoh. Di diri Nabi contoh. Berarti seluruh perilaku Nabi itu contoh. Sampai kepada sejarah kehidupan Nabi contoh. Yuk kita ambil dasar saja dulu. Jangan ajarannya. Sejarah mulai lahirnya Nabi. Nabi itu sejak di kandungan. Belum lahir. Bapaknya sudah meninggal. Begitu lahir, baru sekian saat ibunya meninggal. Baru sekian saat pamannya meninggal. Sekian saat mbahnya meninggal. Dan Muhammad is alone. Jadi Muhammad sendirian. Nah, ada apa? Allah memberikan perjalanan hidup seperti itu. Ini kita petik satu pelajaran. Sebab fi Rasulillah uswatun hasanah, di diri Nabi itu contoh. Jangan bilang perilakunya Nabi dulu. Sejarahnya kelahiran Nabi ini sudah kita baca. Banyak manfaat yang kita ambil. Banyak sekali. Apa itu? Prinsip kehidupan. Orang yang sukses hidupnya adalah orang yang bisa memegang prinsip kehidupan. Kalau ini tidak bisa berikan, tidak punya tujuan. Saya katakan tadi, Muhammad itu karena kedekatannya dengan Allah penuh fasilitas. Maka dalam perjalanan pun juga fasilitas. Alam yajidka yatiman fa'ah wa wajadaka dolan wa wajadaka ailan. Ini pikir dong. Mikir dong. Dalam kondisi yatim dipelihara, susah dijaga, marat dikayakan. Ya. Ini rahasia apa yang kita petik? Satu, kemandirian dalam prinsip hidup. Itu menentukan langkah baik dan tidaknya nasib manusia. Kalau saya beri tarik global, membentuk sikap jiwa besar. Seorang Rasul nama Muhammad harus memiliki jiwa besar. Maka tidak heran kalau beliau seorang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi bisa menggoncang dunia. Bayangkan Pak. Makanya ada buku judulnya The Great Man, The Prophet of Muslim. Itu menceritakan tentang 10 besar tokoh dunia yang dikarang oleh bukan orang Muslim, tapi yang dipuji Muhammad. Jadi 10 tokoh dunia ini ditulis itu firstly, Mr. Muhammad, The Prophet of Muslim, The Great Man. Jadi di sana ditulis Muhammad itu manusia besar.
Dia nabi di dalam agama Islam. Ini yang muji ini bukan muslim. Apa yang dipuji? Jiwanya, Pak. Mentalnya. Maka segala sesuatu itu akan sukses kalau didorong dengan jiwa besar. Maka jangan heran kalau ada orang jatuh nggak mau berhenti, usaha lagi sampai jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Itu menunjukkan mentalnya memang kuat. Dan rata-rata orang yang sukses yang seperti ini, sekali kerja jatuh berhenti, sudah, oh ya sudah. Tapi kenapa saya jatuh begini? Oh kalau begitu saya tak boleh begini. Ayo bismillah, berangkat lagi. Jatuh lagi, loh kok jatuh lagi? Oh lainnya apa sebabnya? Lama-lama nilai-nilai negatifnya akan ketemu, tersimpulkanlah nilai positif, mendapatkan kesuksesan. Semua penjenengan bersani, semua orang yang sukses. Siapa pengusaha ayam yang terkenal? Bob Sabino. Bob Sabino itu raja ayam. Kayanya luar biasa. Jatuh bangun. Sukses. Gudang garam. Ngemper, Pak. Jadi. Di Malang, maka orang jualan keripik, sekedar keripik pohon, keripik pisang, tapi produksinya sampai diekspor, merambah ke seluruh Indonesia. Irian, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Jawa, semua kena. Satu hari itu membutuhkan sudah ratusan ton itu. Sudah mekanik mesin seluruhnya. Jadi ngoncai barang segala ada mesin semua. Sudah. Nggak jalan manual. Ya karena produknya sebegitu kuat. Luar biasa. Itu ceritanya. Jatuh bangun. Bebek-bebek jalan lagi, jatuh lagi. Baru punya rumah, terpaksa harus dijual. Dan seterusnya, beda motor, mobil, jual, ngemper lagi, babati lagi. Sekarang jadi. Jadi kayak anak kecil jalan lah. Anak kecil jalan, kalau orang tuanya memiliki jiwa pendidik, ngerti dia. Anaknya jatuh, pok. Kebentuk benjut, nangis, biarkan, jangan jatuh lagi, biarkan. Dengan jatuh bangun, dia cepat bisa jalan. Tapi tidak begitu jatuh, tok, kalau ibu itu gendong, nak wis, jangan ketotok mana, wis, gak usah wis, ya gak melaku, kepor ada ini. Jadi, dari awalnya udah begitu. Maka ini merupakan standar untuk mendidik anak. Nah cirinya wong Jawa, iku anak itu kok mangan gak mangan asam ngelumpuk, ya wis mati bareng. ini jeleknya di situ. Ya, kalau kita pikir di dunia barat itu anak kalau sudah usia menginjak masuk remaja, katakanlah sudah SMA, sudah dipelajari mandiri, sana pergi. Nah dia bekerja apa? Di luar negeri itu gampang sekali untuk mencari pekerjaan temporer, sesaat. Aku menego gak les, tidak ujian, berarti jam saya senggang. Dari jam 7 sampai jam 11 saya bisa sempat untuk bekerja. Oke? Buka internet, hari ini peluang yang terbuka untuk jam ini sampai jam ini apa? Restoran sana membutuhkan tenaga, toko sana membutuhkan tenaga, pengusaha itu membutuhkan tenaga. Saya butuh jam sekian sampai jam sekian. Oke, kontak, seret, diterima, oke, ditunggu, berangkat, kerja.
jam 7 sampai jam 11 gaji sekian, dan itu pulang. Itu di luar negeri gampang cari pekerjaan seperti itu. Maka tidak heran kalau anak-anak sambil kuliah sambil bekerja itu memang sudah wajar di kita. Jokna kok sawangane sekolah sampai nyambut gawe kok koyo bapak kaya iso mbandani lah. Kok koyo bapak kaya iso mbandani. Ini mateni anak ini. Ini sama dengan membunuh anak. Bahkan sampai sudah selesai SMA masuk ke perguruan tinggi keluar. Kamu tetap dengan orang tua, sweet your parent. Kamu hidup dengan orang tuamu, bayar kamar, bayar makan, bayar. Kelihatannya kejam, tapi mendidik anak untuk mandiri. Mandiri, Pak. Mandiri. Ini bisa saya ceritakan karena saya punya keponakan seperti itu. Saya itu punya adik hidup di Australia. Tertawa oleh kondisi kehidupan di sana. Anak mandiri. Mulai dari SMA, padahal bapaknya bergelimangan uang, sukses super, sampai pindah ke Australia. Karena usahanya dikembangkan di sana. Dan seterusnya, dan seterusnya. Duitnya luar biasa. Tapi anak tidak diberikan kesempatan untuk bergelimangan uang. Yuk. Kamu. Dah. Ini orang tua punya fasilitas seperti ini, orang tua, bukan kamu. Ya, ayo. Kerja. Jadi biarkan. Anaknya kerja, ngorai piring, ini restoran. Jalan. Dan dia bangga. Karena lingkungan miliunya seperti itu. Begitu holiday, dia punya hari libur, sudah. Bilang sama orang tua, Pak, saya mau ke Amerika. Kemana? Ke teman di sana. Oke, go. Pergi. Sudah pergi, ngurusin sendiri, ini sendiri, paspor sendiri, dan sebagainya. Mandirinya tinggi sekali. Ambil pusing. Pergi ke Emirat, ke sana, ke Amerika, ke Eropa. Sudah ada masalah. Uangnya sendiri. Dikasih uang, mau. Dikasih uang, nggak mau. Anak orang Jawa. Ini penyakit ini. Ini penyakit ini. Ini anak tidak bisa hidup. Biasanya rata-rata anaknya orang kaya itu dimanja. Begitu orang tuanya meninggal, kan wis nyambut gawe gak iso penggaweane foya-foya duit, mangan harta warisan suwe-suwe entek. Terus dia ngemis lah. Ngopo itu? Kelakon betul ini. Anaknya orang terkaya di kota itu sekarang ini ngemis. Wujud ngemis. Anak yang paling sugih itu. Ya karena waktu masa hidup orang tuanya terus diperang. Maka laqad kana lakum fi Rasulillah di diri Nabi dalam proses kehidupan perilakunya sekolahnya sudah. Nah sekarang kita ambil bukan dari perilakunya tapi dari sejarahnya dulu. Dari awal dulu kita bukan. Sudah pelajaran Pak. Sudah pelajaran. Bagi orang tua pelajaran bagaimana cara mendidik anak, bagi anak pun bagaimana saya sukses. Saya harus mandiri. Bisa jadi sukses karena kesadaran anak atau sukses karena kesadaran orang tua. Orang tuanya sadar anak dididik dengan cara mandiri. Go. Atau justru anak sukses karena anak itu sendiri mandiri. Di Probolinggo ada orang jual pecel. Hidupnya itu cuma jual pecel, nasi pecel. Pagi sampai jam 9. Setiap hari itu. Ya otomatis penghasilannya sangat super fresh. Anaknya sing ngewangi, isa-isa. Bantu nyuwai godhong. Dia terinspirasi dengan pikiran, aku nek ngene terus dadi opo ya? Akhirnya muncul, sudah mak, kalau begitu bagaimana kalau mak kerja sendiri, saya tak begini. Ya gak apa-apa, bismillah. Mbak dungakno, mak dungakno.
kerja. Sambil sekolah, sambil cari duit. Nah, terus makan dan sebagainya gimana? Pinter deh. Waktu dia kuliah ada di Bandung, dia domplengnya ke masjid. Cari masjid yang butuh tenaga untuk ngopeni nyapu, jogo, adat, imami. Kan dijamin hidupnya oleh takmir. Di samping dijamin hidupnya oleh takmir, dia dapat gaji. Dari gaji itu, dia sungguh-sungguh. Karena kehidupan terhimpit seperti ini, nilai spekulasinya cukup tinggi. Pikirannya, saya tidak boleh jatuh. Saya tidak boleh tidak sukses. Saya harus sukses. Sebab kalau tidak, saya bisa mati. Dengan kondisi dia seperti dia sadari, dan harus belajar dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? S1 cum laude. Dengan cum laude-nya dia disenangi oleh dosen, ada di antara satu profesor, itu manggil dia. Kamu anak mana? Saya Probolinggo, Pak. Orang tuamu kerja, Pak. Ayah saya sudah meninggal, Pak. Tinggal ibu saya jualan pecel kalau pagi. Oh. Nah, kamu sekolah bisa begini dari mana? Saya hidup di masjid, Pak. Saya makan dikasih takmir, Pak. Terus saya mencari beasiswa. Terus saya dapat. Saya terus begini. Bagus. Lulusmu cum laude. Cum laude. Bagus. Kalau gitu saya mau. Saya sekolahkan. Mau, Pak. Sekolahkan. Terus sampai ke Jerman. Ambil program S3 di Jerman selesai. Sampai menyelesaikan jadi seorang profesor. Diambil menantu orang besar. Hidupnya kaya raya. Mak nih, dijogo. Toko Probolinggo. Diopeni. Isma, gak usah total pecel. Terangkat. Anak ini bisa sukses karena termotivasi oleh kondisi. Yang dia bisa memanfaatkan, oh kondisi saya begini ini, saya harus sukses. Kalau tidak, mati saya. Maka negara-negara seperti negara Jepang, yang caranya tidak bisa dipakai apa-apa, bukan malah hancur, malah justru maju, karena kalau tidak bekerja dia tidak makan. Cina, penduduknya 1 juta lebih. Daerah Kerat terpicu oleh suasana seperti itu, bangkit sekarang menjadi negara yang cukup ditakuti oleh Amerika. Itu karena kondisi. Nah, ini kita punya pelajaran dari kalimat laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Ini banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan di dalamnya banyak. Allah bicara, laqad kana lakum, ada sesuatu yang memiliki nilai positif buat dirimu. Apa itu? Rasulullah itu contoh. Apanya? Semuanya. Maka segala sesuatu jangan menggantungkan. Harus beri standing on our feet, berdiri kaki sendiri. Go. Ini geget. Pengurit gak geget suruh hasil kondi. Tidak bisa. Nah, geget-geget yang dimunculkan ini ditunjang oleh kedekatan Muhammad dengan Allah. Apa itu artinya? Muhammad butuh fasilitas. Ya sama dengan anaknya Siti Elkan tadi. Dia dalam kondisi terjepit ekonomi seperti itu, dia butuh fasilitas. Apa itu? Saya cari beasiswa. Saya cari masjid. Untuk supaya saya bisa bernaung, saya bisa makan, saya punya gaji. Setelah itu studi saya ditunjang dari apa? Gaji. Tidak cukup. Kalau gitu saya cari beasiswa. Ini kan mengharapkan uluran tangan lah. Nah, Allah memberikan petunjuk di dalam dunia human society. Silakan Anda bergerak ke depan, tapi di dalam kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita minta fasilitas. Maka syariat agama kalau saya peras, intinya sholat. Sholat intinya minta fasilitas. Maka sholat adalah doa alias bermohon. As-sholatu ya doa. Kesana apa larinya?
Maka Allah memberikan keterangan dengan keterangan laqad kana lakum fi rasulillah hasanah. Saya ambil dari kehidupan Rasul seperti itu. Ayat mengatakan alam yazidka yatiman fa'abadlan. Nabi Muhammad kondisi yatim. Apa-apa. Auripi. Tak cukup. Susah. Pakai jalan. Larat. Tak sukina. Kalau begitu kita butuh pertolongan sama yang atas. Di sini singgung antara jiwa besar dengan pendekatan diri kepada Tuhan itu harus sinergi. Apa itu artinya? Kalau usaha silakan usaha dengan sungguh-sungguh, tapi juga jangan tinggalkan dekatkan diri kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dua-dua jalan. Pelajaran banyak Pak yang kita ambil dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, di dalam kedekatan beliau dengan Allah, sehingga memunculkan beberapa fasilitas ini, apa yang dilakukan oleh beliau ini? Uswatun hasanah. Yang dikatakan uswah hasanah itu larinya dari sisi ilmu balaghahnya itu ke hal yang memperbanyak amal-amal kebaikan. Apa itu? Ditekankan pada titik sunnah. Sunnah tidak akan berfungsi tanpa ditunjang oleh wajib. Maka wajib ditunjang harus dengan sunnah. Jangan sekali-kali berpikiran, yang penting wajib, sunnah itu kan ekstra. Justru sunnah itu yang mengetuk hati Tuhan. Hati-hati. Maka Rasulullah SAW harus menjaga betul, menjaga stabilitas kondisi beliau dekat dengan Tuhan. Itu ada beberapa tingkatan. Satu, roh yang diberikan Allah kepada Muhammad. Itu ada roh yang tugasnya untuk mengendalikan jasad. Namanya roh jasmania. Roh jasmania ini geraknya lewat alat syariat, perilakunya melakukan syariat agama. Untuk apa ini? Untuk menggerakkan seluruh fasilitas fisik kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Sembayango, posoho, mangano, sabaro, bukan, sabar lain lagi. Ya, dan begitu seterusnya. Kalau sudah roh ini bisa mengendalikan fisik dalam melakukan syariat agama dengan betul, maka fisik akan dikuasai oleh roh. Bukan roh menguasai, bukan fisik membawa roh, tetapi roh membawa fisik. Beda lain. Mulanya ojo heran nek Ashabul Kahfi turu 309 tahun. Tapi tahan. Ojo heran Nabi Yunus dimplok iwak hut 40 dino tetap urip. Oksigen dari mana? Dia nggak makan, nggak minum. Lu kok urip? Nabi Muhammad Isra Mi'raj sekejap sampai langit ketujuh tembus. Sekilas itu, lu kok iso? Wah, Nabi Muhammad itu Isra Mi'rajnya kan dengan mimpi. Begini, Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan abdun itu hamba kawula. Sing jenenge hamba kawula iku roh dengan jasad jadi satu hamba. Tetapi kan ada ayat mengatakan wa ma ja'alna ru'ya allati aran ila fitnatan linnas. Tiada aku tunjukkan Isra Mi'raj itu dalam bentuk mimpi. Ya, mimpi itu dalam kata filsafat. Jadi seakan-akan sekejap. Tapi hakikat yang sore Muhammad itu berangkat fisiknya atau cuma rohnya. Ini Isra satu ini. Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang berambang hambanya. Berarti jasad dengan fisik berangkat bersama. Proses perjalanannya kayak orang mimpi menjadi fitnah di kalangan masyarakat. Nah, sekarang bicara berangkatnya ini roh dengan jasad berangkat. Sekejap itu keliling jagat sampai langit ketujuh. Luar biasa. Karena rohnya
sudah menguasai fisik. Tapi Sulaiman dari negeri Palestina menuju Yaman, seret nyampe. Tuh kok secepat itu? Karena rohnya menguasai fisik. Sekarang penjenengan biar pikirannya sedikit terbuka, sedikit nyambung, penjenengan nanti mirsani permainan hipnotisme. Hipnotisme dulu sering didemonstrasikan. Zaman saya masih kecil, ya masih sekolah SD, itu suka di lapangan. Kalau saya karena aslinya dari Porong Sidoarjo, itu suka-sukanya ada itu di lapangan Brimob. Itu ada permainan hipnotisme. Apa itu? Orang yang rohnya kuat, tenaga dalamnya kuat, menguasai fisik. Jadi dia begitu berdiri di tengah lapangan, melihat kondisi yang ada, sudah oke. Terus dia berkonsentrasi, mengkonsentrasikan batin, memfokuskan dalam perasaan. Sudah. Terus dia kayak semaput. Diterima ada, memang sudah dipersiapkan orang, ditidurkan, kepalanya dibungkus. Matanya tutup, dilakban, dibungkus rapat kayak helman bunder gede, kok jemblem enggak sih? Iya. Dah. Dikasih sepeda motor. Disuruh ngejar anak lari. Blusuk-blusuk rambut. Dikejar. Dia ngejar ke situ banyak orang, sepeda motor ditaruh lari, ora itu uber. Ini ditutup. Matanya ditutup. Hidungnya ditutup. Ya enggak antekondi. Oh ini. Semuanya dipanggil. Dalam kondisi tertutup ini. Dipanggil. Kusut. Dengan kekuatan dia. Pingsan. Masukkan tanah. Dipendem. Curug. Dia main. Sekitar sekian jam. Kembali ke situ. Dibuka. Didudah. Hidup. Ini fisik sudah dikuasai batin. Nah, kalau sudah macam begini, Pak, kita lulus satu. Ini lulus satu. Akan terjadi mujadah kedekatan kita dengan Tuhan itu semacam melihat. Mukasafah kita seakan-akan tidak ada hijab dengan Allah. Sambung kontak. Mungkinkah ada orang yang melakukan seperti itu hampir bentuknya sama, tapi hakikatnya tidak sama? Oh no. Orang-orang yang mencari tenaga-tenaga dalam kanuragan, dalam ilmu-ilmu kejawen, dengan mertapa minta kekuatan iblis alias setan. Kaya apa? Ilmu katolojo welut putih lan sak piturute. Dia menghilang dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana? Nah, itu lain. Itu larinya ke iblis. Iblis memang diberikan hak oleh Allah. Silakan. Dia ikut kamu atau ikut saya? Kalau ikut kamu, aku masukkan di tempat besok di mana kamu berada. Sama-sama ke neraka. Kalau ikut aku selamatkan. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran diceritakan pertempuran antara Musa dengan Fir'aun. Menungso tidak mungkin. Kaya apa hebatnya menungso dalam ikhtiar mencari jalan lain, tidak bisa mengalahkan dengan asma Tuhan. Makanya kehebatan Fir'aun kayak apapun jatuh dengan mukjizatnya Musa. Dan Musa kekuatan dari Allah. Ini supaya manusia mikir. Jadi kembali lagi di dalam kita mengambil hikmah peristiwa Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir bulan ini, satu dulu kita angkat. Bahwa Muhammad memiliki jiwa besar. Top. Ini yang menjadikan salah satu suksesnya Muhammad. Jiwa besar dalam menghadapi manusia, jiwa besar dalam menghadapi Allah. Husnudonnya tinggi. Yakinnya kuat. Pasrahnya luar biasa. Itu dibutuhkan latihan, Pak. Dengan manusia pun juga demikian. Makanya Muhammad menghadapi apapun tidak ada sifat gentar. Sama sekali. Tidak ada. Karena mentalnya sudah kuat.
orang itu kalau jiwa besar, Pak, menghadapi masalah besar dengan jiwa besarnya saja belum bergerak, 50% dari permasalahan selesai. Contoh kecil, ceramah bersamaan dengan Pak Zainuddin waktu itu, Zainuddin MZ, yang disebut dengan berjuta umat di stadion manusia 9.000. Wah, kita suruh ceramah, Pak, menghadapi pantulan mata sekian ribu orang. Nilai pantulan hipnotismenya setiap orang, auranya itu berpengaruh tinggi, Pak. Makanya jangan heran kalau seorang penceramah ngomongnya marat-marit, tidak sistematis, karena kacau melihat orang kayak begitu, bingung. Ini dudunya jiwa kecil. Tapi kalau jiwa besar, biar sarpang, ini anggap saja klereng-klereng lagi, gelundungan di lapangan, sikat semuanya. Belum bicara, jiwanya sudah mapan, pikirannya sistematis, ngomong tek, 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 tek. Tapi yang jiwa kerdil, sikit assalamualaikum, nah ini pikiran kita jadi kacau. Apa yang akan kita omongkan hilang semuanya, dihancurkan oleh jiwa kerdil ini. Contohnya seperti itu, Pak. Ono bapak udah nang kantor, sampai di kantor, plek oleh telepon tonggoni, Mas, siapa di mana? Aku di kantor. Loh, gimana sih? Di rumah kebakaran, istri bapak sama anak bapak di dalam. Ini terus gimana? Kalau bapaknya juga bahasa, tenang, sambil mikir, sambil jalan, mikir, Pak. Aku kok mulai joko anduk sembuaran, saono isong sembuaran, tak cuk banyu, tak kai, tak ubel-ubel awakku, tak kai banyu, tak tabrak gini, biar anak bucu tak seret kelem, tak seret, gak kelem, tak wantem, tak seret. Timbangannya matang di jero lu becek spekulasi keluar, seret keluar. Pikirannya terurai, kerjanya bagus, sukses. Tapi lek bapaknya jiwa kerdil, Mas, loh, ini kebakaran luar. Oh, istri Anda di dalam, loh, terus siapa? Bapaknya semaput. Mungkin ini turun ditolong, mungkin tak semaput. Ini jiwa kerdil. Ini jiwa kerdil seperti itu. Ini bicara tentang jiwa. Siapapun, baik pedagang, mau pelajar, mau pengajar, mau balik, mau apa, harus memiliki jiwa besar. Iya. Pak Zainuddin ceramah, mubalek suruh dampingi pembicaraan kedua atau pertama. Nggak sembarang mubalek yang mampu, Pak. Karena audiennya ribuan. Nggak sembarangan. Kalau mubalek jiwa kerdil, turun ngomong berdekat, nggak karu-karuan, nggak bisa. Harus mentalnya jiwa besar. Lihat perjalanan hidup. Reagan, siapa Reagan? Mantan presiden Amerika. Sopo ini? Oboi. Ya main film. Apa judulnya yang terkenal di dunia ini? Iron House, kuda besi. Sepur. Zaman tahun 67 sampai 70, film akhir pekan itu selalu Iron House. Si main siapa? Reagan. Bintang penampilnya Nancy. Sing akhirnya Nancy dengan Reagan kawin gara-gara main film. Lo main film kok boy, tumbaan nih, saran sekelah nih, pistol. Kok maju jadi presiden? Gedung putih terbuka, siapa daftar jadi presiden? Reagan masuk ke sana, diguyu politikus dunia. Reagan itu ngapain ke situ? Orang urusannya kuda, nggak ngerti politik ke sana. Dari Reagan jiwa besar, jiwa besar apa? Pengaruhku di dunia luar biasa, saka filmku. Wong kok seneng aja nang aku. Wis tanpa mikir aku wis apa, jenenge seneng pasti ditunjuk. Maju dia. Waktu maju, diajak ke sana kemari, ngambil bosen dia. Terus maju, sukses presiden. Nggak main-main. Koboi jadi presiden. Itu karena tunjang mental besar. Saya teringat Pak Harto dipanggil Pak Karno.
di dalam film G30S. Betul-betul pelajaran. Pak Harto dituding sama Pak Karno. Harto, siapa yang perintahkan kamu pegang kostrat? Jawab Pak Harto, kebiasaan kami di ABRI manakala pimpinan tidak ada wakil masuk tanpa tunggu perintah. Bagus. Sekarang aku serahkan kepada Pak Harto langsung jawab. Saya Soeharto dengan ini menyatakan tidak ada jawab karena negara dan bangsa. Pak Karno kena perang dinginnya Pak Harto Petri jatuh. Apa jabatan? Loh, kamu ya tanggung jawab. Loh, mari di sisin, no, saat ini mari tanggung jawab, itu kan gak cocok. Mestinya, ya sudah, kamu tunggu perintah saya. Gak ngono lah mesti ini. Gak kondo aku sih dia nih. Kondo aku tak urui. Dari situ, kotak sudah. Kelotak. Jadi mental, Pak. Orang sukses itu tidak mutlak yang harus pinter. Pinter jiwanya kerdil, don. Setengah-setengah jiwanya besar. Jadi, Pak. Jadi apa saja sudah. Dagang nyambut gawe, ya gitu. Mulanya aja heran, buta huruf gak iso maca gak iso nulis. Biyen iki ayat kelas 1 kamu enggak. Tapi duit aja miliar triliun. Pegawainya dokter, profesor dipena wong goblok. Aneh, jangan bilang aneh. Memang itu kalah mental jiwa besar. Lah jiwa besar itu masih fit ya sih tetap ngomong aja. Jiwa besar. Ini yang kita ambil dari Rasulullah dari sisi kehidupan. Terus dari sisi perilaku nanti kita bahas Jumat yang akan datang. Insya Allah. Mudah-mudahan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana. Ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Qawi ya Mujib asyahidin innaka ala kulli syai'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa hasanah. Nas'aluka al-ijabah ya Allah hajatana wa hajatan man hajatan ilaika. Wa ala sayyidina zawjati ya Allah banati kuntu ya Allah badi surata ya Rabbana dininan ya din mustoya musti jamaah ingkang sami hadir sedaya ya Allah ya Allah ya Allah salamatan fid dunya wa dunya wal akhirah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Al-Fatihah. Ilahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbana ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin.